Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Jadi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti konseling kelompok yang sudah dijanjikan pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita untuk doa terlebih dahulu. Kepada anak-anak, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Boleh, Nak? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai mungkin sudah ada yang tahu sama Ibu, sudah ada yang kenal sama Ibu atau sudah ada yang lihat di sekolah, tapi Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Ade Putri, Ibu guru BK di sekolah ini. Ibu ingin meminta kalian untuk perkenalan juga. Silakan sebutkan nama dan harapan untuk mengikuti konseling kita hari ini. Dimulai dari sebelah kanan Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Salsabila. Harapan saya mengikuti sesi konseling ini, saya berharap agar saya bisa bangkit dari ketakutan. Halo Safa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Kartikasari, biasa dipanggil Rizky. Saya berharap bisa belajar cara berhenti menyalahkan diri sendiri. Halo Safa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Dewi Cahya, biasa dikenal Nanat. Harapan saya untuk kegiatan ini semoga saya lebih bisa menyayangi diri sendiri. Halo Nanat. Halo semua. Hai. Perkenalkan nama aku Ariska Nesia, biasa dipanggil Eca. Harapan aku mengikuti konseling kelompok ini yaitu agar aku bisa lebih memahami apa itu psikofisial. Hai. Perkenalkan, nama saya Lima Parisi. Harapan saya mengikuti kegiatan ini saya bisa menjadi pribadi yang berguna. Hai Ilham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton Perkasa. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, permasalahan yang dihadapi saya maupun teman-teman bisa dapat diselesaikan. Halo Bantun. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan nama saya Yelia Melia, bisa dipanggil Yeli. Harapan saya setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini, saya berharap saya bisa lebih percaya diri lagi. Hai Yeli. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Dede Felisa Iska, biasa dipanggil Dea. Adapun untuk harapan saya mengikuti kegiatan ini, saya dapat menghargai kemampuan saya sendiri. Halo Dea. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Anissa, dapat dipanggil Nisa. Harapan saya mengikuti konseling kelompok ini agar dapat lebih baik untuk kedepannya. Halo Nisa. Oke, karena semuanya sudah perkenalan, mungkin nanti setelah sesi konseling ini tidak berakhir di sini saja perkenalannya. Nanti kalau misalkan ketemu di mana gitu bisa saling sapa lagi ya. Oke, karena hari ini kita sudah menjadwalkan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum ya? Oh, Anissa sudah ada yang tahu. Boleh Anissa? Pemahaman Anissa, konseling kelompok itu Bu yang memiliki anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Dan pemimpin kelompoknya itu guru BK-nya sendiri dan anggota kelompoknya itu dari kami sendiri Bu. Nah, terus kami itu bakal membahas permasalahan dari teman-teman anggota kelompok seluruhnya Bu, tapi diambil satu-satu setiap pertemuannya Bu. Oke, terima kasih ya Nisa sudah memberikan pendapatnya mengenai konseling kelompok. Tepuk tangan dulu. Ibu akan menjelaskan lagi konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu kegiatan di mana kita membahas suatu permasalahan, di mana permasalahannya itu dari kalian semua, di mana itu dipimpin oleh pemimpin kelompok yaitu Ibu sendiri dan anggota kelompok di sini ada kalian semua. Nah,
Untuk konseling kelompok kita hari ini sudah dijadwalkan dan sudah disepakati untuk membahas tema besar rendahnya self compassion. Sebelum memulai lebih lanjut, Ibu ingin kita membacakan ikrar konseling terlebih dahulu. Untuk teman-teman boleh berpegangan tangan, yang cewek ke cowok boleh pegang bajunya aja. Oke, boleh ikutin setelah apa yang sudah Ibu ucapkan ya. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Oke, sudah selesai. Jadi Ibu harap selama sesi konseling berlangsung, permasalahan apapun yang disampaikan di sini dari teman-teman kalian sekalian tidak akan dibocorkan atau diberitahu di luar dari sesi konseling tersebut. Lalu untuk selama kegiatan, jika ada yang ingin izin ke toilet, silakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Dan ketika teman-temannya berbicara, untuk saling menghormati. Selesaikan dulu temannya berbicara, baru kalian yang berbicara. Oke, sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, sekarang Ibu ingin dengar satu persatu permasalahan kalian. Boleh? Dari Nak Safa dulu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini saya mempunyai permasalahan di mana itu saya terlalu keras terhadap diri saya sendiri dan juga kadang tidak perhatian terhadap diri sendiri. Itu dimulai pada saat saya ingin masuk ke sekolah ini, di mana sebenarnya tujuan saya masuk ke sekolah ini itu sebenarnya bukan tujuan utama. Nah, tujuan saya itu ada di sekolah unggulan sebenarnya Ibu, di mana saya itu tidak berhasil untuk masuk ke sekolah tersebut. Oh, jadi Nak Safa itu permasalahannya mengenai Nak Safa itu tidak berhasil masuk ke sekolah yang Nak Safa inginkan ya. Oke, selanjutnya. Baik Ibu, tadi kan presentasi kelompok di kelas Bu. Nah, jadi saya tuh kayak gemeteran, bisa ngomong, ya itu Bu. Oh, jadi permasalahannya kurang percaya diri ya? Kurang percaya diri Bu. Oke, selanjutnya Nak Nadia. Kalau untuk Nadia sendiri, permasalahannya itu mungkin lebih ke terlalu keras pada diri sendiri. Jadi kalau saya merasa gagal itu, saya sangat merasa bahwa saya jelek dan saya buruk dan jadinya terlalu keras kepada diri sendiri. Oke, boleh Nak Rizka? Jadi kalau saya sendiri itu Ibu, saya memiliki perasaan merendahkan diri saya sendiri Bu. Nah, jadi ketika saya merasa gagal atau merasa bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan saya meremehkan diri saya sendiri bahwa saya sendiri yang tidak bisa. Oke, boleh Nak Gemilang. Baik Bu, saya akhir-akhir ini merasa menjadi pribadi yang tidak berguna karena saya kemarin dalam kelas sedang berdiskusi untuk mengerjakan tugas, saya tidak memberikan bukti apapun. Selanjutnya boleh Nak Bantun. Permasalahan yang saya hadapi itu saya terlalu memaksakan diri. Jadi dikarenakan kedua orang tua saya itu berpisah, jadi saya harus sesekali itu bekerja paruh waktu. Jadi saya selalu memaksakan diri saya untuk bekerja sambil sekolah. Oke, selanjutnya boleh Nak Yeli. Untuk permasalahan saya sendiri Bu, saya itu merasa kurang percaya diri dan merasa tidak puas dengan diri saya sendiri Bu. Jadi setiap saya melakukan sesuatu itu saya merasa kurang, jadi tidak puas dengan diri sendiri. Selanjutnya. Untuk saya sendiri Bu, saya berbagai mengalami kegagalan. Ya, karena kegagalan ini
Boleh Nak Anissa? Permasalahan dari Anissa, Bu. Kalau Anissa mengalami kegagalan itu Anissa sering menarik diri dari lingkungan sampai bisa sampai nggak mau makan, Bu. Terima kasih anak-anak sudah memberikan dan menyampaikan permasalahannya masing-masing. Jadi sesuai dengan tema kita, rendahnya self compassion ini rata-rata memang permasalahannya kurang berkasihan diri dengan diri sendiri ya, terlalu memaksakan diri sendiri, terlalu keras pada diri sendiri ya. Oke. Untuk permasalahan hari ini kita akan membahas satu permasalahan dari salah satu dari kalian. Oke, untuk sebelumnya kita akan memvoting permasalahan siapa yang akan dipilih untuk hari ini. Boleh dari sebelah kanan Ibu dulu. Anissa permasalahan dari Banten. Oh, dari Banten ya. Oke, selanjutnya Saya juga merasa sama dengan Anissa untuk Banten. Saya juga setuju Bu, ini permasalahan Banten. oke. Nak Banten? Saya mungkin permasalahannya Safa. Oke. Nak Gemilang? Saya memilih permasalahan Sabar. Kalau saya sendiri memilih permasalahan Nak Nadia? Saya juga Bu, karena menurut dia dari semua permasalahan teman-teman yang ada di sini mungkin lebih baik kita menyelesaikan permasalahannya tadi. Kalau saya memilih permasalahan Oke, selanjutnya Nak Safa? Sama juga permasalahan dan Oke, karena semuanya sudah memilih dan hampir semuanya memilih permasalahan Nak Bantun, kepada Nak Bantun apakah berkenan untuk permasalahannya kita selesaikan hari ini dan dibahas hari ini? Berkenan ya? Oke, untuk permasalahannya kita akan memilih permasalahan Nak Bantun ya teman-teman, sudah kita sepakati. Sebelum memulai sesi konseling, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu, Ibu akan menggunakan teknik scoring. Di mana teknik scoring ini, Ibu akan menanyakan perasaan kalian dari skala 1 sampai 10, ada di berapa perasaan kalian hari ini sebelum dan sesudah konseling. Jadi Ibu akan menanyakan sebelum konseling dulu perasaan kalian ada di 1 sampai 10 ada di berapa. Kepada Nak Anissa boleh? Kalau dari Anissa dari 1 sampai 10 sih 8. Kepada Nak Dea? mungkin ada di 5. Kalau saya ada di 7. Oke. Nak Bantun? Saya ada di 4. Oke. Kepada Nak Gemilang? Saya berada di angka 6. Kalau saya di angka 7. Kalau dari Nadia 6. Kalau dari saya 7 Ibu. Dari Nak Safa? saya 6. Oke, karena kalian sudah menyampaikan berapa skor kalian, perasaan kalian hari ini sebelum konseling, itu yang paling rendah ada di Nak Bantun di 4 ya? Oke. Iya. Baiklah, kepada Nak Bantun boleh diceritakan Nak Bantun permasalahannya lebih lanjut kepada teman-teman sekalian. Baik Ibu, jadi saya itu selain bersekolah, saya juga harus bekerja, kadang sepulang sekolah, kadang juga pada pagi hari untuk membantu ibu saya, karena ibu saya itu berpisah dengan ayah saya. Nah, hal tersebut membuat saya kadang kelelahan Ibu, sampai rasanya itu sudah tidak tahan lagi untuk menahan lelah itu. Ya, akibatnya baik dari pekerjaan maupun hal-hal yang bersangkutan dengan pendidikan di sekolah itu menjadi berantakan. Jadi Ibu simpulkan sedikit ya. Jadi dari cerita Nak Bantun itu terlalu memaksakan diri sehingga berdampak ke sekolah Nak Bantun ya, dan pekerjaan juga, dan alasan Nak Bantun bekerja juga karena kondisi keluarga ya Nak Bantun. Benar. Oke. Kepada teman-teman yang lain silakan untuk menanggapin atau ingin memberikan saran atau ingin bertanya kepada Nak Bantun. Oke, kepada Nak Ariska dulu ya satu-satu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, Bantun, apakah di keluarga itu ada laki-laki lain setelah Pak Bantun? Tidak ada. Saya 2 bersaudara dan adik saya itu perempuan. Oke, selanjutnya boleh Nadia? Oke, mungkin aku bisa tanya,
untuk pekerjaan itu sendiri, apakah hanya di pagi hari atau di malam hari? Kalau untuk pekerjaan yang saya lakukan itu kadang kalau di pagi hari itu saya bekerja di pasar, mengangkat sayuran atau ojek untuk mengangkat barang belanjaan. Nah, kalau di malam itu biasanya saya ikut di pasar malam. Oke. Iya, silakan Nak Nadia. Terus kalau misalnya di pagi hari itu kan di pasar, berarti nggak sekolah? Iya, tidak. Oh. Kepada yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh kepada Nak Dea? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya pertanyaan saya berkaitan dengan pertanyaan Nadia. Berarti Bantul ini kalau pagi hari pergi ke pasar dan tidak sekolah, apakah itu bolos atau bagaimana? Dan kira-kira seminggu itu bisa berapa kali bolos? Kepada Nak Bantun, silakan dijawab pertanyaan temannya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau itu tergantung tergantung pendapatan ibu saya ya. Kalau misalkan pendapatan hari ini cukup untuk besok, maka besok biasanya saya sekolah. Tapi biasanya kalau pendapatan hari ini tidak mencukupi, biasanya saya akan membantu ibu saya untuk mencukupi kebutuhan untuk hari esoknya lagi. Oke. Kepada Nak Gemilang dulu ya. Itu apa namanya, Bantul itu setiap hari bekerjanya atau ada hari tertentu? Kalau untuk harinya itu tidak menentu, cuman biasanya itu di hari Senin itu pasti sepi karena di hari Minggu itu hari libur, jadi banyak orang-orang itu yang belanjanya di mall, jalan-jalan, jadi untuk ke pasarnya sepi. Kepada Nak Yeli, silakan. Terima kasih Bu, izin bertanya. Bantun pekerjaannya itu disuruh atau dipaksa oleh ibunya atau memang inisiatif Bantun sendiri? Awalnya itu saya tidak ingin bekerja, cuman semakin hari dan semakin lama keadaan keuangan keluarga itu semakin memburuk. Jadi timbul inisiatif dari diri saya sendiri untuk bekerja membantu ibu saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi? Itu kalau misalnya kan tadi bilangnya dari inisiatif diri sendiri, terus tanggapan dari ibunya Bantun sendiri gimana? Kalau tanggapan dari ibu saya, pastinya semua orang tua ingin anaknya belajar ya. Cuman terkadang saya bilangnya masuk sekolah, tapi saya ke pasar desa sebelah untuk berjualan di sana. Oke, mungkin sebelum memulai lebih lanjut, Ibu ingin menyimpulkan sedikit terlebih dahulu atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan jawaban yang sudah diberikan oleh Nak Bantun ya. Sebelumnya terima kasih juga kepada yang sudah bertanya dan Nak Bantun yang sudah terbuka untuk menjawab pertanyaan teman-temannya. Jadi Nak Bantun ini bekerja di pasar ya, sambilan ya? Iya. Ya betul ya. Bekerjanya hampir setiap hari di pagi hari gitu, ya benar? Iya. Terus tanggapan orang tuanya sebenarnya nggak terlalu menyuruh ya ibaratnya, karena mengganggu pendidikan Nak Bantun. Tetapi Nak Bantun sendiri tidak jujur kepada orang tua mengenai keberangkatan sekolah Nak Bantun, begitu? Benar. Oke, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Nak Bantun atau ingin memberikan saran kepada Nak Bantun? Ibu persilahkan. Kepada Nak Dea, silakan. Mungkin untuk pertanyaan dan juga saran, sebelum memberi saran saya ingin bertanya, apakah di sekitar rumah Bantun itu ada anak kecil, mungkin anak-anak SD atau SMP? Kalau untuk anak-anak itu ada di kisaran anak-anak SD. Baik, untuk sarannya sendiri kan di sekitar rumah Bantun itu ada anak-anak SD itu. Nah, jadi ketimbang Bantun itu kerja di pasar pagi dan malam, lebih baik menurut saya itu Bantun ngajar les ke anak-anak itu kan lumayan pendapatannya. Kerja di pasar kan capek, bikin gak fokus juga, kalau belum datang ke sekolah juga gak fokus. Jadi
terima kasih ya kepada Nak Dea atas pertanyaan dan sarannya. Kepada yang lain, boleh Nak Nadia? Izin tanya sama kasih saran juga sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya ada banyak anak-anak kecil, anak-anak SD itu pasti ramai di situ. Nah mungkin menurut aku kalau misalnya memang Bantun nggak mau buat ngajar, gimana kalau misalnya buat warung kecil-kecilan itu buat anak-anak? Jadi kan ada kayak gulali atau semacam makaroni atau telur gulung segala macam itu kan mudah buat dibuat. Jadi daripada keliling-keliling pasar terus juga bolos sekolah, mungkin lebih baik buat kayak gitu aja di depan rumah. Jadi kan sekalian habis pulang sekolah di situ nunggu, atau enggak ibu yang nunggu gitu. Daripada bolos sekolah kan juga sayang sekali. Oke, terima kasih ya Nak Nadia atas saran dan pendapatnya. Kepada Nak Bantun, bagaimana? Terima kasih sarannya untuk teman-teman. Mungkin itu bisa menjadi bahan acuan saya untuk kedepannya untuk meringankan beban orang tua saya. Ibu, baiklah, Ibu izin bertanya ya Nak Bantun. Dari pihak sekolah, apakah ada tanggapan atas apa namanya, kedatangan Nak Bantun di sekolah itu kan bolos-bolos gitu kan? Maksudnya ada bolos, ada datang, ada tidak. Apakah ada tanggapan Nak? Jadi kalau untuk sekolah itu ada Bu tanggapannya. Jadi setiap kenaikan semester dan bagi rapot, saya itu selalu dipanggil wali kelas bersama kedua orang tua saya untuk menceritakan kenapa saya itu jarang masuk sekolah dan banyak sekali tugas-tugas yang tidak saya kerjakan. Oke. Kepada anak-anak yang masih ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan Nak Gemilang. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah Bantun itu di pasar hanya bantu-bantu orang atau itu juga jualan? Silakan Nak Bantun dijawab. Kalau saya hanya membantu-bantu orang untuk mengangkat barang sebagai jasa ojek, tapi kalau ibu saya itu ikut berjualan di pasar. Sebelumnya boleh tahu itu berjualan apa? Sayuran dan juga ikan. Sebenarnya saya punya saran, tapi kan kita kan di sekolah kan ada program namanya kewirausahaan untuk anak-anak ya, seperti kita maka siswa itu bisa untuk Kak Bantun ambil program itu untuk melakukan penjualan di sekolah seperti biaya jajan-jajanan atau gimana. Kalau Kak Bantun juga seharusnya ada modal jualan, tapi itu juga bisa diterapkan. Oke, terima kasih ya Nak Gemilang atas saran dan pertanyaannya. Mungkin Ibu juga ingin sedikit bertanya, apakah Nak Bantun mengajukan di beasiswa kepada pihak sekolah? Tidak Ibu, karena ada beberapa syarat yang tidak memenuhi, kayak seperti contohnya akte kelahiran itu saya tidak punya Ibu. Oh, kalau boleh tahu kenapa Kak Nak Bantun? Karena tidak diurus oleh orang tua saya sepertinya Ibu, karena saya setahu saya pendatang Ibu. Oke. Kepada Andrea silakan. Bertanya, apakah Bantun punya fasilitas seperti sepeda motor atau mungkin ada tempat untuk meminjam sepeda motor? Kalau sepeda motor itu ada, karena warung yang dijaga ibu saya itu bukan warung milik pribadi. Jadi sepeda motor itu biasanya setelah mengangkut barang ke pasar itu dia buat untuk mengantar saya ke sekolah. Itu dipakai sendiri Nak Bantun? Tidak Ibu, pemilik lapaknya yang mengantarkan saya. Baiklah, terima kasih Nak Bantun atas jawabannya. Kepada Nak Rizky atau Nak Safa, mungkin ingin memberikan pertanyaan, saran atau masukan kepada Nak Bantun? Izin bertanya kepada Bantun, pendapatannya sehari-hari itu berapa? Dan targetnya juga berapa? Kalau untuk pendapatan itu biasanya di kisaran 300.000 sampai 500.000. Cuman untuk pendapatan itu biasanya 40%, 60%.
karena ibu saya itu kan tidak menanam modal maupun ataupun yang seperti itulah, cuman upah untuk menjaga stan yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, kalau untuk target itu tidak ada target tertentu yang diberikan oleh yang punya lapak. Hanya saja yang diberikan oleh yang punya lapak itu jam kerja dari pagi sampai dengan sore. Oke, terima kasih ya Nak Bantun jawabannya. Terima kasih juga kepada Nak Rizky atas pertanyaannya. Kepada Nak Safa silakan. Izin bertanya, tadi kan Bantun bilang kalau sering bolos. Nah itu gimana sih tanggapan dari ibunya Bantun? Kalau Bantun itu kadang masuk ke sekolah, kadang enggak. Oke, silakan Nak Bantun untuk memberikan jawabannya. Terima kasih ya Nak Safa. Baik Ibu. Untuk tanggapan orang tua saya itu pasti memarahi saya lah, memarahi, menasihati dan juga memotivasi. Cuman saya bolos itu tidak selalu ketahuan, jadi jarang dimarahi, tapi sekalinya ketahuan selalu kena marah. Terima kasih Nak Bantun atas jawabannya. Kepada Nak Ariska dulu ya, nggak apa? Silakan Nak Ariska. Sebenarnya lagi kepada Bantun. Terus untuk kan yang tadi tuh bahas mengenai tidak tahu kan, orang tuanya tidak tahu bahwa sering bolos. Nah itu apakah ada teman-teman yang lain atau misalnya ada teman dekat yang bisa memberi Bantun saran atau bagaimana? Mungkin Ibu izin menjelaskan segi pertanyaan dari Nak Ariska ya. Mungkin pertanyaan Nak Ariska itu lebih ke apakah teman-teman Nak Bantun itu memiliki tanggapan gitu melihat Nak Bantun kan sering bolos tuh. Apakah teman-teman dekat Nak Bantun, teman-teman sekitar Nak Bantun itu pernah berbicara kepada Nak Bantun terkait bolos Nak Bantun tersebut? Silakan Nak Bantun dijawab. Baik Ibu. Kalau untuk teman-teman saya sebenarnya saya tidak ada teman-teman yang benar-benar dekat Ibu, karena saya itu bukan warga lokal, pindahan dari luar kota, jadi tidak ada teman yang benar-benar dekat, hanya sebatas kenal saja. Oke, gitu ya. Silakan kepada Nak Yeli. Baik Ibu, terima kasih. Tadi kan Bantun bilang jam kerja di pasar itu dari pagi sampai sore. Kenapa Bantun tidak ngambil shift sore aja? Jadi paginya fokus sekolah dan kerjanya itu di sore hari. Oke, terima kasih ya Nak Yeli atas pertanyaannya. Silakan Nak Bantun dijawab. Kenapa saya tidak mau mengambil shift sore? Karena kebanyakan orang-orang itu datang ke pasar di pagi hari dan pasti itu belanjaannya banyak-banyak. Nah, di situ saya memanfaatkan hal tersebut untuk menawarkan jasa membawa barang-barang yang sekiranya berlebihan untuk dibawa oleh mereka. Oke, jadi mungkin sebelum lebih lanjut lagi, Ibu ingin sedikit menyimpulkan gitu dari jawaban-jawaban Nak Bantun atas pertanyaan teman-teman. Jadi kurang lebih tanggapan sekolah itu sudah ada dengan memanggil orang tua Nak Bantun ya, betul kan? Tanggapan orang tuanya tadi bilang kalau misalkan setelah tahu Nak Bantun sering bolos, Nak Bantun dimarahin. Benar. Oke, alasan Nak Bantun juga nggak ikut shift sore tadi karena orang bekerja itu belanja kebanyakan di pagi hari, jadi pendapatannya lebih banyak di pagi hari daripada di sore hari, begitu kan? Untuk pergi ke sekolah juga tadi diantarnya dari si yang punya lapak di pasar, benar kan? Oke, silakan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, kepada Nak Safa silakan. Izin bertanya, apakah ada tabungan atau sisa sedikit dari mungkin uang yang bisa dikumpulkan dari penghasilan pasar tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Kepada Nak Bantun silakan. Kalau tabungan saya pribadi punya ya, karena tidak semua pendapatan yang saya punya itu saya gunakan semua, karena sebagian pendapatan saya itu saya kasihkan ke orang tua dan sebagiannya lagi itu biasanya untuk
saya membelikan kebutuhan sekolah adik saya. Terima kasih ya Nak Bantun atas jawabannya. Ibu sedikit ingin bertanya, adik Nak Bantun ada berapa dan sekolahnya maksudnya sudah di tingkat berapa? Kami berdua bersaudara. Adik saya itu perempuan dan masih duduk di sekolah dasar. Oh, di sekolah dasar. Mungkin ibu ingin bertanya sedikit lagi. Kalau misalkan sekolah dasar, berarti kalau misalkan saat Nak Bantun dan ibu bekerja di pasar pagi hari, itu yang mengurusi adik Nak Bantun siapa? Apa dia ikut ke pasar? Saya ibu, karena sebelum ke pasar itu atau berangkat sekolah, saya selalu mengantar adik saya terlebih dahulu, baru saya berangkat ke sekolah atau ke pasar itu. Oh begitu, berarti nanti pulangnya dijemput lagi? Ya ibu. Oke, baiklah. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan kepada Nadia dulu ya. Izin bertanya, itu kan kita kan sekarang berarti ada di fase remaja ya Bu. Betul. Terus juga di lingkungan kita itu pasti banyak anak-anak yang pacaran, anak-anak yang main-main, pergi main PS atau bahkan pergi main bola segala macam. Nah, aku tuh izin tanya ke Bantun tuh pernah nggak sih punya perasaan kayak aku tuh juga mau loh kayak teman-teman yang lain gitu, bisa main sama teman-teman, bisa ke mall atau bahkan bisa beli sesuatu hal yang dia pengen itu dengan mudah. Oke, terima kasih ya Nak Nadia, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Nak Bantun dijawab. Pastinya ada sih. Cuman kalau dilihat lagi dari segi keadaan keluarga, kayaknya ego dari hal tersebut lebih lemah daripada keadaan keluarga yang saat ini. Oke, jadi Nak Bantun meredam ego ataupun keinginannya karena menerima dan memahami kondisi keluarga ya. Tepuk tangan dulu untuk Nak Bantun. Oke, selanjutnya Nak Safa tadi silakan. Izin bertanya sebelumnya, apakah ada hobi atau tempat yang disukai oleh Bantun sendiri? Oke, silakan Nak Bantun. Kalau hobi saya punya, cuman kalau tempat yang saya suka tidak ada yang mendetail ya. Kalau hobi saya itu biasanya memancing karena sembari mencari lauk untuk makan biasanya, karena ibu saya itu sampai sore di pasar, jadi saya harus mengurus adik saya di rumah. Biasanya saya memancing untuk mencari lauk di rumah. Nah, sampai sekarang itu menjadi hobi saya. Oke, terima kasih Nak Bantun atas jawabannya. Kepada Nak Safa dulu ya, kita selesaikan. Oke, silakan Nak Safa. Mungkin izin memberi saran kepada Bantun. Itu tadi kan sudah mempunyai hobi dan hobinya tadi bisa bermanfaat, yaitu bisa untuk sebagai lauk juga di rumah. Nah, mungkin dari Safa itu hobinya bisa lebih sering dilakukan jika saat-saat Bantun itu merasa lelah atau tadi stres terhadap pekerjaan rumah dan juga pekerjaan dari pasar. Oke, terima kasih ya Nak Safa atas sarannya. Kepada Nak Ariska silahkan. Mungkin izin tanya sedikit lagi. Jadi apakah dalam pikiran atau perasaan Bantun sendiri ada nggak sih pikiran keluar dari zona nyaman, dari zona yang kamu membuat ego kamu untuk mengurus keluarga itu lebih besar? Ada nggak pernah kamu merasa bahwa kalau aku melakukan ini aku bakal gimana ya? Tapi nggak usah dipikirin yang keluarga dulu. Oh, memikirkan diri sendiri. Iya, memikirkan diri kamu sendiri. Oke. Terima kasih ya Nak Ariska untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi Nak Ariska menanyakan pernah nggak Nak Bantun itu memikirkan dan memprioritaskan kebahagiaan Nak Bantun sendiri. Silakan dijawab Nak Bantun.
mungkin pernah Ibu, cuman saya sepertinya tidak ingat karena menurut saya dari memancing tadi sudah sedikit melepas dari hal tersebut Ibu. Oh, berarti memancing itu juga salah satu healingnya Nak Bantun ya, bisa dibilang Benar. begitu ya. Oke. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, silakan Nak Gemilang. Terima kasih untuk semuanya. Izin bertanya, kita kan di fase remaja nih, ada nggak teman-teman Bantun atau orang sekitar Bantun yang membuli atau mengecewakan Bantun sendiri? Oke, silakan dijawab Nak Bantun. Iya, silakan. Iya, silakan minum dulu. Misi Bu. Iya. Gimana, udah enak kan batuknya? Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin sebelum lanjut kita ice breaking dulu nih. Pada mau main game nggak? Ibu ada satu game nih. Oke, jadi nama gamenya itu Marina Menari. Jadi anak-anak bisa ikutin gerakan ibu. Jadi gerakannya kayak gini. Marina menari di atas menara. Oke, cepat ya. Marina menari di atas menara. Kalau misalkan ibu balik kata-katanya, jadi disesuaikan aja. Menara kayak gini, di atas kayak gini, menari gini, Marina gini. Oke, siap? Siap. Oke. Marina menari di atas menara, menara menari Marina. Oke, lanjut lagi ya. Marina menara di atas menari, menari di atas Marina menara. Ayo cepat ya. Oke, menari menara di atas Marina. Ayo, fokus. Terlalu cepat. Kan emang gitu permainannya harus cepat. Oke, menari di atas menara Marina. Marina menari di atas menara. Oh, Kak Gemilang dipikirkan sekali ya kayaknya gerakannya ya. Nah, gue bilang, oke. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Oke, fokus harus benar ya. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina, di atas Marina, Marina menari. Oke, udah semangat belum? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ibu sedikit menyimpulkan lagi, mungkin biar fokus lagi kembali. Permasalahan Nak Bantun itu tadi Nak Bantun itu bekerja sambil sekolah. Kerjanya dari pagi, siang, dan malam ya Nak Bantun, siang, sore, malam ya. Oke, dan Nak Bantun ini jadinya tidak fokus di pelajaran, banyak ketinggalan ya, tidak ikut kelas, bolos gitu. Udah sempat dipanggil juga oleh wali kelas orang tuanya, dan orang tuanya tidak tahu kalau Nak Bantun ini sering bolos, sering berbohong ke orang tuanya kalau misalkan dia sekolah tapi ternyata bekerja gitu. Terus Nak Bantun juga punya satu adik perempuan ya Nak Bantun yang sedang bersekolah di SD kelas 2. Bener kan Nak Bantun ya? Oke, juga Nak Bantun ini pendapatan hariannya ada di targetnya 500-an ya Nak Bantun ya. Tapi kalau misalkan targetnya itu tidak mencapai, Nak Bantun keesokan harinya juga bekerja lagi. Makanya itu Nak Bantun itu jadi sering bolos gitu. Tadi juga ada beberapa saran dari teman-temannya, karena kan di lingkungan Nak Bantun ada anak-anak yang masih SD. Tadi ada yang memberi saran kalau misalkan kenapa Nak Bantun coba buka les gitu untuk anak-anak SD. Terus coba untuk berjualan makanan ya tadi. Oke, Nak Bantun tadi juga menyebutkan kalau misalkan hobinya memancing. Tapi memancingnya itu juga bermanfaat ya Nak Bantun ya. Lauknya hasil ikannya bisa menjadi lauk untuk makan.
Untuk adiknya sendiri juga Nak Bantun sendiri yang mengurusnya ya Nak Bantun. Pergi sekolah maupun pulang sekolah itu Nak Bantun sendiri yang mengantarnya, mengantar dan menjemputnya. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Nak Bantun ya. Keren ya. Oke, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi, bertanya, ataupun ingin memberikan saran kepada Nak Bantun? Kepada Nak Safa silakan. Izin untuk memberi saran kepada Oke. mungkin Bantun itu lebih berbicara kepada diri sendiri tentang keadaan. Itu sebenarnya Bantun itu sudah sangat hebat loh, mulai dari pertanggungjawaban terhadap adik, terhadap perekonomian keluarga, kemudian tadi juga melakukan hobi. Nah itu tuh sebenarnya hal positif yang dilakukan oleh Bantun sendiri. Jadi Bantun sendiri tuh harus lebih banyak afirmasi positif kepada diri sendiri bahwa Bantun itu sebenarnya anak yang hebat loh, dan juga dengan adanya afirmasi positif terhadap diri sendiri itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Bantun, sehingga Bantun itu lebih percaya diri ketika sekolah seperti itu. Oke, terima kasih ya Nak Safa atas sarannya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Mungkin Ibu sedikit menjelaskan kembali ya saran dari Nak Safa tadi. Betul sekali, jadi Nak Bantun itu bisa coba untuk berterima kasih kepada diri Nak Bantun sendiri kalau misalkan Nak Bantun itu sudah sangat hebat di umur yang sekarang, yang seharusnya masih sekolah, masih main-main, masih bertemu dan berkumpul dengan teman-teman. Nak Bantun itu seharusnya masih bisa menikmati kehidupan remajanya gitu, tapi Nak Bantun berani dan ingin itu membantu keluarga untuk meringankan beban keluarga, untuk mencari nafkah untuk tambahan keluarganya. Itu sudah sangat hebat, bahkan mengurus adik satu-satunya, mengantar jemput baik itu pulang maupun pergi, itu sudah sangat hebat sekali. Jadi mungkin Nak Bantun bisa setiap pagi, mungkin ya setiap pagi saat bangun tidur itu mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih untuk Nak Bantun sendiri gitu. Kalau Ibu boleh tanya, Nak Bantun pernah nggak mengucapkan terima kasih gitu kepada diri sendiri? Tidak pernah Ibu. Kalau tidak pernah, mengapa? Kenapa nggak pernah kepikiran kalau misalkan Nak Bantun ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Lebih memikirkan bagaimana keadaan adik saya nanti, ataupun bagaimana jalan yang harus diambil ke depannya setelah ini. Berarti sebegitu kerasnya ya Nak Bantun kepada diri sendiri, sehingga terlalu memikirkan keadaan anggota keluarga daripada diri sendiri ya. Betul begitu ya Nak Bantun ya? Benar, Ibu. Oke, kepada teman-teman, apakah ada yang memberikan saran kepada Nak Bantun? Hanya untuk Bantun coba untuk memanajemen waktu antara pekerjaan dan sekolah, karena kan kalau misalnya bertabrakan antara sekolah dan kerja itu sulit. Betul. Oke, terima kasih ya kepada Nak Rizky untuk sarannya. Jadi Nak Bantun bisa untuk mencoba memanajemen waktunya. Bisa, tadi kan sudah ada saran untuk membuka usaha makanan, udah bisa buka les untuk anak-anak sekitar yang masih SD, mungkin untuk dibantu agar waktu sekolah Nak Bantun dan waktu untuk mencari uang Nak Bantun itu tidak mengganggu satu sama lain. Jadi sekolah Nak Bantun juga jalan dan usaha untuk membantu orang tua juga jalan. Dan Nak Bantun juga harus memikirkan kalau misalkan nggak semua hal itu tanggung jawab Nak Bantun. Nak Bantun itu masih sebagai anak, jadi masih tanggungan orang tua. Tapi bukan berarti Nak Bantun acuh tak acuh ke orang tua, tapi lebih ke Nak Bantun juga harus paham sama diri sendiri, harus kasihan sama diri sendiri, harus sesuai porsinya. Kalau mau bantu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai melalaikan tugas Nak Bantun juga. Sekolah itu kan kita kan sudah bayar nih sekolah. Nah, jadi jangan sampai Nak Bantun tidak melaksanakan tugas Nak Bantun di sekolah. Orang tua Nak Bantun kan, ibu Nak Bantun sudah pasti membayar SPP juga kan gitu. Oke, kepada teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ada yang ingin berkesan? Oh, kita pada Safa, silakan. Mungkin izin membagikan pandangan terhadap Bantun.
bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak seperti itu. Oke, terima kasih ya Safa untuk sarannya. Kepada yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan saran atau pendapat? Cukup? Oh, kepada Nak Yeli, silakan. Terima kasih Ibu. Saya sangat setuju dengan saran dari Safa. Jadi Bantun mungkin harus lebih bisa memprioritaskan sekolah. Karena dari sekolah inilah mungkin nanti Bantun bisa menjadi orang yang lebih hebat. Jadi jangan disepelekan sekolahnya. Dan untuk pekerjaannya tadi juga bisa tetap dilaksanakan, tapi mungkin seperti kata Rizky tadi, lebih memanajemen waktu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin Bantun bisa bekerja di sore hari, dan untuk pagi harinya mungkin bisa di hari Minggu, di hari-hari tanggal merah atau hari libur seperti itu. Oke, terima kasih ya Nak Yeli atas sarannya. Kepada Nak Bantun, apakah saran dari teman-teman tadi sudah membantu permasalahan dari Nak Bantun? Apakah sudah ada yang bisa menjawab atau bisa Nak Bantun terapkan setelah ini? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba satu persatu saran yang diberikan oleh teman-teman sekalian, seperti membuka les untuk anak-anak di sekitar rumah ataupun membuka warung kecil-kecilan di rumah. Itu nanti akan saya bicarakan dengan orang tua saya. Mungkin itu saja Ibu. Oke, terima kasih Nak Bantun. Tepuk tangan dulu untuk Nak Bantun dan kita semua. Oke, sebelum menutup, Ibu ingin ada sesuatu untuk merefleksi diri sendiri, untuk merefleksi diri kita. Ibu ingin kalian mengucapkan terima kasih ke diri kalian sendiri dengan cara dituliskan di sticky notes. Oke, Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan pena ya semuanya? Dua semua kan? Oke, Ibu akan bagikan sticky notes untuk kalian tulis rasa terima kasih kalian kepada diri kalian sendiri. Boleh dibagi ke samping ya, Nisa. Kepada yang udah dapet sticky notes-nya boleh langsung ditulis rasa terima kasihnya untuk diri sendiri. Oke, semuanya sudah? Belum ya? Ada yang belum ya? Oke. Boleh diisi dengan ditulis rasa terima kasih kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan ke diri kalian. Cukup nggak sticky notes-nya? Oke, semuanya sudah semua atau masih ada yang belum? Sudah. Oke, Ibu ingin tanya sebelumnya, apakah ada yang pernah melakukan hal seperti ini, menuliskan atau mengucapkan rasa syukurnya ke diri sendiri? Belum. Udah pernah ya? Oke, Safa udah pernah nih katanya. Apa yang Safa rasakan setelah menulis hal-hal seperti itu? Yang Safa rasakan itu Safa seperti lega sendiri terhadap suatu hari yang berat itu. Jadi dengan menuliskan sendiri, Safa bisa mengatakan bahwa hari ini sudah hebat loh dengan perjalanan panjang yang sudah dilewati itu. Jadi lebih bisa bersyukur dan juga mengingat memori di hari tersebut bahwa ada hari-hari tertentu yang berat dan berhasil untuk dilewati. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi hal-hal seperti ini, menuliskan perasaan atau berterima kasih kepada diri sendiri itu bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa kalian masukkan di hari-hari kalian. Seperti setelah penghujung hari sebelum tidur atau saat bangun tidur, kalian mengucapkan terima kasih atau mengapresiasi diri sendiri agar kalian itu paham kalau misalkan di hari itu walaupun berat kalian bisa gitu melewatinya. Oke, karena kalian sudah selesai menulis itu semua, Ibu tidak akan meminta kalian membacakannya, tetapi Ibu ingin kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian untuk selanjutnya. Mungkin nanti Ibu akan tanya di konseling selanjutnya, apakah kalian sudah menerapkan hal tersebut, kan?
Oke, karena tadi Ibu sudah menanyakan skor perasaan kalian di awal konseling kita sebelum dimulai. Karena ini sudah penghujung, sudah mau selesai konselingnya, mengingat waktu kita sudah mulai menipis, Ibu ingin menanyakan kembali skor perasaan kalian dari 1 sampai 10 ada di berapa? Karena tadi dimulai dari Anissa ya. Sekarang dimulainya dari Nak Safa dulu. Silakan Nak Safa. Skor yang saya rasakan sekarang setelah mengikuti sesi konseling ini 9. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Nak Rizky. Kalau skor saya itu 8 itu. Oke, bagus ya. Oke. Kalau Nadia 8 juga. Oke, ada peningkatan semua ya. Oke, selanjutnya Nak Rizka. Kalau Ariska itu 9 ibu. Oke, tinggi ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya tadi 6, sekarang di 9. Selanjutnya. Saya di 8 nih. Oh, tinggi ya, naiknya dari 4 tadi ya Nak Banten ya. Oke, selanjutnya Nak Yali. Yang awalnya tadi 7 sekarang jadi 8. Oke, naik 1. Kalau saya sendiri dari 5 ke 7. Oke. Saya sendiri dari 8 ke 9. Oke. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya karena sudah mengikuti sesi konseling kita pada pagi hari ini dan sudah mengungkapkan juga dan sudah mau terbuka, sudah mau bertanya maupun memberikan saran kepada Nak Bantu. Nak Bantu juga sudah terbuka untuk bercerita kepada teman-temannya. Ibu harap semoga sesi konseling ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa ada yang diambil sisi baiknya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup sesi konseling ini, Ibu ingin meminta kalian menyampaikan masukan, saran ataupun masukan atau hal yang kalian dapat di sesi konseling kali ini. Dimulai dari Nak Anissa dulu. Jadi dari yang Anissa dapat dari sesi konseling ini, Anissa lebih menyadari bahwa setiap orang itu memiliki permasalahan tersendiri. Namun setiap individu itu kadang ada yang diperlihatkan, ada yang tidak. Dan dari sini juga Anissa menyadari bahwa pentingnya rasa bersyukur untuk hal-hal yang didapat dalam kehidupan sendiri-sendiri tanpa melihat orang lain. Oke. Ya, bagus sekali. Tepuk lu. Selanjutnya Nak Dea. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin kurang lebih sama seperti Anissa, kami mengikuti kegiatan ini saya jadi sadar bahwa yang punya masalah itu bukan hanya saya, tetapi juga orang lain. Dan setiap orang punya masalah itu dan kita tidak bisa memandang masalah yang mereka miliki sebelah mata karena semua orang punya masalah. Oke. Tangan dulu. Pada Nak Yali. Baik Ibu, terima kasih. Setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini, saya baru menyadari ternyata selama ini saya kurang bersyukur, Bu. Jadi setelah mendengarkan cerita teman-teman dan cerita Bantin tadi, ternyata ada yang lebih berat masalahnya daripada saya. Jadi mulai sekarang mungkin saya akan jauh lebih bersyukur. Oke, tangan dulu. Kepada Nak Bantun. Silakan. Setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, saya menyadari sesuatu, Ibu. Bagaimana konseling itu sangat menyenangkan yang pertama karena dapat berpikir bersama-sama untuk memecahkan permasalahan. Lalu harapan saya semoga siapapun yang masalahnya diungkap di pertemuan ke depan semoga terselesaikan juga seperti saya. Oke, tepuk tangan dulu. Pada Nak Gemilang. Untuk pesannya itu sangat bermanfaat untuk kami semua karena apa yang kita bahas itu berguna untuk kedepannya. Oke. Kepada Nak Ariska. Mungkin untuk Ariska pribadi sangat menambah ilmu dan wawasan sekali itu mengenai hal-hal yang telah dilalui oleh teman-teman sekalian. Karena kita tahu bahwa manusia itu memiliki masalahnya masing-masing dan juga kita tidak bisa membandingkan masalah kita
kepada Nak Nadia? Kalau untuk Nadia sendiri, jadi Nadia bisa tahu bahwa setiap permasalahan yang ada kita pasti akan ada solusi. Ya, kepada Nak Rizky. Hasil kegiatan kita hari ini bisa menambah wawasan bisnis pribadi dan semoga kegiatan selanjutnya itu bisa menambah wawasan lagi Rizky dan teman-teman. Oke, terakhir Nak Safa. Safa menyadari bahwa setiap orang itu pasti mempunyai ujiannya sendiri atau permasalahan mereka yang mungkin bisa saja itu lebih berat daripada diri kita. Jadi lebih bersyukur terhadap apa yang kita punya. Kemudian untuk sarannya di konseling ini lebih sering mengadakan sesi konseling ini karena pastinya akan sangat banyak membantu anak-anak yang mungkin mempunyai permasalahan yang berat seperti Kak Bantus alami. Oke, terima kasih ya Nak Safa. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah memberikan saran maupun masukan dan apa yang sudah didapat pada hari ini di sesi konseling ini. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipannya dan terima kasih juga kepada Nak Bantun sekali lagi karena sudah bersukarela untuk memberikan dan menyampaikan ceritanya tadi. Oke, sebelum menutup sesi konseling hari ini, mungkin untuk sesi konseling selanjutnya akan kita jadwalkan kembali di grup WhatsApp ya untuk teman-teman. Sebelum mengakhiri, Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika Ibu terdapat salah-salah kata. Mungkin karena tadi sudah diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Kepada Nak Bantun mungkin bisa menutup sesi konseling ini dengan doa dipimpin. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah kepada teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selesai sudah konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Silakan kepada teman-teman mungkin nanti ada aktivitas selanjutnya. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.